حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna alladhi yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inni a'udzu bika an adhilla aw udalla wa azilla wa zalla wa adlima aw udlama aw ajhala yujhala alayya. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Ikhwatuddin hafizakumullah, saudaraku, bapak-bapak, ibu-ibu hafizakumullah, mudah-mudahan selalu Allah menjaga kita, memberi berkah, rahmat, hidayah, keselamatan dunia akhirat. Pertama, kita panjatkan rasa syukur kepada Allah dengan lisan selalu berucap kalimat terbaik, alhamdulillahi rabbil alamin. Yang kedua, tentu salam, salawat terus kita persembahkan kepada manusia terbaik, pemilik pribadi yang sempurna, teladan abadi bagi kita, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan ucapan terbaik pula, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga salam, salawat yang kita ucapkan diterima sebagai amal saleh, dan itu bisa menjadi syafaat bagi kita di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku ikhwatuddin hafizakumullah, Muharram ini unik, Pak. Bahkan satu-satunya bulan yang unik itu ya Muharram di antara semua bulan. Pertama, ada yang menyamai Muharram, ya ada keunikannya, yaitu 4 bulan, dan itu diabadikan dalam surat At-Taubah ayat 36. Inna iddatas syuhur indallahi isna asyara syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyimu fala tatlimu fihinna anfusakum. Al-ayah. Surat At-Taubah ayat 36. Jadi di dalam surat At-Taubah 36 ini, bapak-bapak, disebutkan inna iddatas syuhur, sesungguhnya bilangan bulan, indallah, di sisi Allah, itu ada isna asyara sahra, ada 12 bulan. 12 bulan ini yang dimaksud oleh Allah di ayat itu ya, itu adalah 12 bulan dalam kalender Komariah, dalam sistem Komariah. Meskipun Allah tidak menafikan kalender dalam sistem Syamsiah, bahkan Allah mengakomodir. Ya, salah satu contoh aja yang paling konkret ada di dalam Al-Quran dan sering kita lakukan adalah sholat. Sholat itu lebih menggunakan sistem Syamsiah. Kita sholat ngelihat matahari kan, Pak. Aqimis sholata iduluki syamsi ila ghasakil lail. Tegakkan sholat karena tergelincirnya matahari sampai tenggelam malam, ya, sampai malam. Berarti kalau matahari nggak kelihatan, wajib sholat atau enggak? Ya, kalau kita berada di tempat yang itu peredaran matahari, ya tetap wajib sholat meskipun nggak ketok.
karena masih ada jam. Ya. Tapi kalau kita berada di tidak peredaran matahari, wajib sholatnya. Satu. Yang kedua, kalau kita berada dalam peredaran matahari, tapi kita tidak bisa menentukan jamnya, Pak. Seperti misal di pesawat dari Indonesia ke Amerika, itu kan berapa jam itu? Hampir 20 jam misalnya. Itu kan melampaui semua waktu sholat di pesawat. Terus ngikuti jam yang kan begitu. Ngikuti jam yang di tangan kita nggak bisa. Ngikuti matahari, kejar-kejaran sama matahari ya. Mungkin para ulama kemudian banyak berijtihad dalam persoalan seperti itu. Artinya Bapak, saya ingin ngasih tahu bahwa sistem samsiah matahari pun diakui dalam Islam. Fala bisa fi kahfihim salasa mi'atin sinina wasdadu tis'a. Mereka tinggal di gua Al-Kahfi itu, Ashabul Kahfi selama 300 tahun. Wasdadu tis'a, dan ditambah 9 tahun. Itu bukan angka yang seperti nggak ada arti. Itu 300 sama 9 itu angka yang ingin Allah tunjukkan bahwa Allah mengakui Samsiah dan Komariah. Jadi kalau Samsiahnya itu 300 tahun, kalau hitungan Komariah wasdadu tis'a ditambah 9. Jadi 309 itu kalau Komariah. Tapi dalam persoalan di ayat At-Taubah, surat apa tadi? At-Taubah ayat 36, itu yang dimaksud oleh Allah isna asyara syahra, 12 bulan itu yang dimaksud 12 bulan adalah dalam kalender Komariah, Pak. Iya, dalam kalender Komariah. Nah, dalam kalender Komariah dalam satu tahun itu ada 12 bulan, minha arba'atun hurum, di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram. Dan di antara 4 bulan yang haram itu kata Allah, ya ada satu di antaranya yang kita sekarang berada, Pak. Yaitu bulan apa? Al-Muharram. Memang Allah tidak menyebut nama-nama bulannya. Yang Allah yang nyebut itu nanti Nabi, Pak. Dalam sebuah sahih kitab hadis sahih, Nabi menyebutkan asana isna asyara sahran minha arbatun hurum. Salah satu mutawaliyat Zulqa'dah wa Zulhijjah wal Muharram. Wa Rajabun Mudhar baina Jumadi wa Sya'ban. Kata Rasulullah Muhammad SAW, dalam satu tahun ada 12 bulan. Di antara 12 bulan ada 4 bulan yang haram. Nah, 4 bulan yang haram itu salah satu mutawaliyat. 3 bulan berurutan. Apa itu? Dzulqa'dah wa Dzulhijjah wal Muharram. Wa Rajabun Mudhar, dan Rajab yang merupakan bulan dari Bani Mudhar. Yang terletak alladzi baina Jumada wa Sya'ban. Antara Jumadil Akhir sama Sya'ban. Jadi, saudaraku ikhwatadina fidhakumullah, disebut di situ Muharram. Nah, yang unik ini Pak, yang tadi saya bilang unik Muharram. Ada hadis Nabi, mungkin Bapak pernah dengar hadis ini, la adwa wala tiara wala shofar. Tidak ada penyakit menular, gitu kan ya. Tidak ada tiara itu apa? Bedek-bedekan, Pak. Tidak ada shofar. La shofar. Shofar itu nama bulan. La shofaro, tidak ada petaka di bulan Shofar. Tidak ada balak di bulan Shofar. Karena masyarakat jahiliyah itu memahami wong nek wis nang Shofar, iku nek ngadakan acara besar, Pak, mesti ada petaka. Kalau ada acara besar di bulan apa? Shofar, mesti ono balak. Nah, Nabi meluruskan dengan istilah, beliau mengatakan la shofaro, la syarra fi shofar. Tidak ada bahaya, tidak ada keburukan di dalam bulan Shofar kecuali kehendak Allah, bukan karena Shofarnya. Padahal selama ini di tanah Jawa terutama, Pak, sebagian orang itu kan bukan Shofar, tapi apa? Muharram. Surah itu lah wong Jawa toh, Pak ya.
Muharram. Ya, terus gimana kita menggabungkan hadisnya? Kita kembali ke syaraf para ulama. Di antara Imam Asyuyuti menjelaskan yang dimaksud sofar di sini itu adalah yang Muharram itu. Jadi dulu kata Imam Asyuyuti, penanggalan atau bulan, nama-nama bulan itu ada nama bulan yang kembar, Pak. Ada nama bulan yang kembar. Kembar berarti ada dua berarti kan ya. Yaitu Sofar, Robi, sama Jumadi, itu kembar. Jadi Sofar, Robi, Jumadi atau Jumada. Nah, untuk menentukan niteni istilahnya, iku Sofar sing di, Robi sing di, Jumadi yang mana ya kan. Dan sama orang-orang Arab kuno itu diberi awal dan akhir. Maka ada Sofar awal dan Sofar akhir. Kemudian ada Robiul awal, Robiul akhir. Ada Jumadi ula dan Jumadi akhir. Kalau Jumadi awal itu Jawa, Pak. Kalau Arabnya Jumadi ula wa Jumadi akhirah gitu kan. Jadi itu menjadi 6 bulan itu karena kembar. Nah, yang dimaksud oleh orang Arab bahwa ada petaka itu yang Sofar awal. Yang ada petaka itu Sofar awal. Sehingga akhirnya Nabi mengungkapkan di awal-awal, Pak, itu menggunakan dengan istilah la sofar. Tak ada petaka di bulan Sofar. Yang dimaksud Sofar itu Sofar apa? Awal. Nah, supaya tidak ada persepsi bahwa itu yang dimaksud adalah Sofar akhir, maka Nabi berikutnya mengganti Sofar itu dengan Muharram. Jadi kalau ditanya, bulan apa yang namanya paling islami, maksudnya Islam itu lahir dari rahim Islam, ya bulan Muharram. Bulan Muharram. Jadi perlu Bapak-bapak ketahui, nama-nama bulan itu sudah ada sejak itu istilahnya itu sejak zaman Nabi Ibrahim sudah ada itu, Pak. Sejak Rasulullah belum lahir pun itu sudah ada nama-nama itu. Jadi itu kalau bahasa agak sarkasme itu nama-nama dari jahiliyah itu. Kayak Sofar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadi Ula, Jumadi Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu nama-nama itu sudah ada sejak zaman jahiliyah. Dan Nabi nggak ngerubahnya. Terhadap hal-hal yang menurut Nabi tidak bertentangan dengan syariat, sama Nabi nggak dirubah, Pak. Nggak dirubah nama-namanya. Jadi jenengan kalau sudah punya nama Sugiono, misal gitu loh, Pak. Terus kemudian hijrah karena baru paham, baru sadar selama punya nama Sugiono gak tahu sholat misalnya loh, Pak. Terus saya melok pengajian, melok sebuah komunitas, hijrah, minta minta ganti nama, hijrah nama juga. Itu kalau ngikut Rasulullah tadi itu sajanya gak perlu diganti. Apalagi dulu itu zaman dulu, Pak ya, di anak uang loro-loroan ini. Akhirnya nama Sugiono diganti nama Seger, Pak. Seger waras gitu ini. Tapi kok kadang-kadang ya waras temenan itu, Pak. Itu karena sugesti itu ya. Jadi sugesti itu sesuai dengan hadis Nabi, ana inda zonni abdi bi, kata Rasulullah. Allah tuh ya, hadis qudsi ya. Saya mengikuti persangkaan hamba. Jadi sugesti itu benar. Makanya kenapa dokter itu kalau dokter yang baik itu kalau ngasih nasihat itu insya Allah sembuh, Pak, sembuh. Kenapa? Itu menenangkan, Pak, menenangkan jiwa seseorang dan dengan itu punya kekuatan untuk bisa sembuh. Karena pikiran kita itu bisa menentukan, Pak, seluruh organ yang ada dalam tubuh kita. Jadi saudaraku ikhwatadina fidzakumullah, kembali. Jadi nama-nama itu dari dulu itu gak dirubah sama Nabi. Yang dirubah cuma satu saja, karena untuk menghilangkan persepsi tadi itu di Nabi sama Nabi dirubah menjadi apa? Muharram. Dan yang menarik, Pak, ini yang pertama ya, keunikan pertama tadi. Yang kedua yang Muharram ini bulan yang keberapa, Pak, Muharram? Pertama. Jadi susunan urutan bulan itu kan Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil
Ula, Jumadil Akhirah, terus Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu susunan itu yang nyusun siapa, Pak? Yang nyusun. Itu bukan Nabi yang nyusun itu. Jadi di zaman Nabi susunan itu tidak seperti itu. Di zaman Nabi itu bahkan tidak kepikir untuk memberikan numerik, penomoran bulan. Jadi sudah ini bulan apa ya? Bulan Syawal sesuai dengan urutan sejak zaman jahiliyah. Nah, di zaman Umar bin Khattab sekitar 12 tahun setelah Rasulullah wafat, itu barulah kemudian dimunculkan yang namanya kalender secara sistemik. Nah, Umar bin Khattab, Sayyidina Umar itu kemudian memilih Muharram sebagai bulan pertama. Yang menarik, Sayyidina Umar memilih bulan Muharram sebagai bulan pertama dan memilih bulan Zulhijjah sebagai bulan terakhir. Jadi kan mepet jadinya, Pak. 12, 1 kan gandeng. Kenapa digandeng? Nah ini di antara yang pernah saya baca, Pak, ya, referensi yang pernah saya baca. Kenapa digandeng? Karena Zulhijjah ini kan bulan haji, bulan kurban. Bagi yang nggak berhaji kan kurban. Itu diharapkan bersih gitu kan. Nah, ketika masuk Muharram itu benar-benar tambah bersih, Pak, untuk bisa menjadi bekal bulan-bulan berikut selama setahun itu tetap dalam kondisi kebaikan. Zulhijjah. Makanya namanya aja Zulhijjah. Zulhijjah itu orang yang memiliki tujuan. Zulhijjah adalah orang yang memiliki apa? Tujuan. Jadi sebelum benar-benar Muharram itu harus ada punya tujuan yang benar dalam mengarungi kehidupan. Itu filosofinya. Yang kedua ya. Yang ketiga, Pak. Nah, terus kenapa Muharram ini masuk kategori 4 bulan yang dihormati oleh orang-orang Arab kuno sekalipun sampai Islam meneruskan penghormatan terhadap 4 bulan termasuk Muharram. Nah, di antara sebab Muharram itu, Bapak-bapak, dihormati oleh seluruh bangsa Arab, bahkan seluruh agama di dunia, itu seharusnya ya, itu gara-gara ada satu hari di dalamnya, yang gara-gara hari itu, bulan itu jadi mulia, Pak, jadi dihormati, yaitu hari ke-10. Hari ke-10 di bulan Muharram itu. Yang kita sebut apa? Asyura. Hari ke-10 yang kita sebut Asyura. Asyura, Pak. Dan ternyata Asyura ini jadi dominan. Jadi dominan. Kenapa? Karena ternyata dalam Sahih Bukhari disebutkan dari Ibnu Abbas ketika Nabi Muhammad SAW berada di kota Madinah, Nabi melihat situasi kota Madinah itu agak berbeda dengan tahun sebelumnya. Karena Nabi tahun sebelum nggak menangin. Nabi kan masuk kota Madinah itu, tahun pertama itu kan masuk di bulan Rabiul Awal, Pak. Artinya sudah ngelewatin Muharram. Sehingga Nabi tidak menangin yang namanya suasana Madinah di bulan Muharram. Dari situlah kemudian saat tahun kedua Nabi menangin dan suasana Muharraman itu di bulan di Madinah itu meriah banget, terutama orang Yahudi. Di Yahudi itu memeriahkan Muharram itu di tanggal 10-nya itu dimeriahkan. Nah, Nabi tanya, ada apa itu kok orang Yahudi kayak begitu? Sahabat-sahabat beliau, riwayat Ibnu Abbas menyebutkan, menjawab, qalu zaka yaumun azim, itu hari agung ya Rasulullah bagi mereka. Yaumun najjallahu Musa wa awraqa ala Fir'aun, yaitu hari di mana Allah memenangkan Musa atas kejaran Fir'aun, wa aghraqa ala Fir'aun, dan menenggelamkan Fir'aun. Fasamahu Musa syukran lillahi ta'ala, dan Nabi Musa berpuasa di hari itu, Pak, sebagai wujud rasa apa? Syukur kepada Allah. Dan puasanya Nabi Musa ini menjadi tradisi turun-temurun dari generasi ke generasi di kalangan Bani Israel. Sehingga akhirnya Bani Israel di zaman Nabi Muhammad yang ada di kota Madinah pun memeriahkan hari itu.
Mendengar penjelasan itu apa kata Rasulullah? Ana awla bi Musa minhum. Saya lebih berhak memperingati kemenangan Musa dibanding mereka. Fasaumahu, maka Nabi pun berpuasa. Wa amara bisyamhi, dan Nabi memerintahkan sahabatnya berpuasa. Karena ada kata-kata perintah, para ulama menganggap bahwa puasa wajib pertama itu adalah puasa apa? Asyura. Baru setelah itu Ramadan dianulir kan, dianulir. Setelah turunnya beberapa bulan kemudian turun surat Al-Baqarah 183, puasa Asyura yang awalnya wajib jadi sunnah, tidak wajib lagi. Tapi wajib pertama puasa itu awal marrah itu adalah Asyura. Dan itulah yang membuat Yahudi itu tambah jumawa, tambah jumawa. Jadi Nabi Muhammad kan ngaku-ngaku di kalangan mereka ya, di kalangan mereka ngaku sebagai nabi utusan yang terakhir. Dan mereka tidak setuju. Mereka tidak mengakui karena mereka berpikiran bahwa nabi terakhir dari kalangan mereka. Tidak mengakui, Pak, tapi tidak pernah mengklaim dari mereka muncul nabi, Pak. Aneh enggak? Beda sama awake dhewe, Pak. Wis ngakui Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir tapi memunculkan nabi yang lain. Loh iya toh, yang nabi-nabi palsu kan yang dari tanah Jawa itu Pak ya kan ngaku-ngaku Pak, yang banyak yang ngaku Jibril yono, awake dhewe iku macam-macam Pak. Wong Indo itu macam-macam, ngaku Jibril yono, ngaku nabi akeh. Yahudi itu loh Pak, nggak ngakui Nabi Muhammad tapi nggak pernah memunculkan dan mengklaim nabi dari kalangan mereka. Karena mereka patuh sama Talmud, sama Taurat mereka, sama kitab tulisan-tulisan ulama rahib mereka, ciri-ciri tentang Nabi, Pak. Mereka ngakui banget itu. Dan mereka ngakui banget bahwa itu ada pada diri Nabi Muhammad. Cuman karena ego saja. Mereka nggak mau Pak, berkiblat kepada Nabi Muhammad. Karena itu ketika Rasulullah Muhammad SAW itu mengakui kiblatnya mereka dan mengakui puasa mereka Asyura, jumawa mereka. Jari ini agama nyar, ngono bahasane lho, Pak. Jari ini nabi, lha kok ajarane melu awake dhewe ngono. Kiblate nek salat melu awake dhewe. Itu loh nabi itu sampai gelisah itu, Pak. Bolak-balik ndelok langit ini. Itu yang diabadikan dalam surat Al-Baqarah 144 kalau enggak salah ya. Qad nara taqalluba wajhika fis sama falanwalliyannaka qiblatan tardaha fawalli wajhaka syatral masjidil haram. Itu kan qad nara taqalluba wajhika fis sama. Itu kan Nabi bolak-balik ngelihat ke langit tuh, Pak. Kapan ini perubahan arah kiblat ini kan? Itu karena Nabi itu ya apa ya? Gelisah dengan jumawanya orang Yahudi, termasuk puasa. Makanya puasa Asyura itu nanti di akhir-akhir sama Nabi ditambahi, bukan dihapus. Jadi Nabi nggak menghapus, Pak. Kalau kiblat dihapus kan sama Nabi dengan ini. Untuk puasa Asyura Nabi nggak menghapus, karena itu juga puasanya Nabi Ibrahim, Nabi Nuh dan sebagainya. Nabi Musa itu bertepatan dengan kemenangannya, dia meneruskan. Bahkan sebenarnya Nabi Muhammad tidak menghapus, Nabi cuma nambahi saja. Itu pun Nabi nggak sempat ngelakoni. Itu pun Nabi juga sempat. Makanya nanti puasa Asyura itu ada yang menyatakan nek posone cuma 10 toh itu makruh. Itu ada yang berpendapat seperti itu. Kalau puasan 10 toh itu makruh. Ini aku gak melok pendapat itu. Ya kalau Ibnu Qayyim Al-Jauzi itu menyatakan ini, puasanya itu ya 3 hari. 9, 10, 11. Nek gak kuat 9, 10. Nek gak kuat 10, Pak. Nah aku melok iku. Nek umpamane gak kuat 3 dina ya 2 dina. Nek gak kuat 2 dina ya wis 10 ya, ojo dilewati 10 itu. Itu karena apa? Itu puasa para nabi. Sehingga akhirnya kan puasa hari ke-10, 10 itu bahasa Arabnya Asyura. Dari riwayat tadi itu Ibnu Abbas ini, yang jenenge Asyura itu bombing, Pak. Kalau bahasa kita begitu. Nek wis Muharram itu yang jadi bombing itu bukan Muharramnya, tapi apa? Asyura. Yang ditenteni itu adalah Asyura.
Nah, ketika pada abad 16 di masa Turki Utsmani, penyebaran Islam menyebar ke seluruh dunia, Pak. Sebenarnya sudah nyampe ke Indonesia itu, Pak. Di abad ke-7 itu ada riwayat bahwa Islam sudah masuk, Pak. Jadi kalau abad ke-7 kan berarti masih ada Nabi Muhammad tuh. Masih ada Nabi Muhammad. Atau ya akhir-akhir Rasulullah wafat, awal-awal Khulafaur Rasyidin. Saya punya buku, Pak. Buku ini dicetak cuma 2 kali dicetak. Buku bahasa Indonesia, bahasa Melayu. Karena ini dicetak dari Malaysia. Buku ini yang ngarang ulama dari Malaysia, sejarah tentang masuknya Islam dari Timur Jauh. Jadi kalau versi buku ini, Islam itu sudah masuk di akhir abad ke-7, awal abad ke-8 ke Indonesia. Yang kita tahu kan abad ke-13 ya baru masuk. Nah, abad ke-16 Kerajaan Mataram itu baru menerima Islam. Dan raja pertama yang menerima Islam dan menjadi Muslim adalah Sultan Agung. Dan kita tahu sejarah Sultan Agung kan. Sultan Agung itu kalau nggak salah satu-satunya, bisa diluruskan sejarahnya, satu-satunya Raja Mataram yang menolak kerjasama sama Belanda. Bahkan benci dengan Belanda, Pak. Wis pokoknya ambu-ambu Londo gak senang. Ambu-ambu budaya mereka gak senang. Nah, beliau Muslim. Beliau menandingkan budaya Barat itu dengan Islam itu. Maka ketika Islam itu masuk, Pak, ke hati beliau, ke jiwa beliau, maka kalendernya pun di kerajaan itu menjadi 2, Pak. Dia memang gak menghapus yang sudah menjadi tradisi nenek moyangnya. Yaitu penanggalan kalender Hindu. Saka, pakai Saka kan. Dia nggak menghapus. Saka tetap ada. Makan Bapak kalau ke keraton itu kan ada tahun Saka dan tahun Hijriah. 2 itu yang dipakai. Padahal dulu di zaman beliau, zaman Sultan Agung, itu ada kalender yang lain. Nggak dipakai, Pak, saking bencinya. Apa itu? Kalender Gregorian yang dibawa oleh Londo. Gregorian itu kalau bahasa kita sekarang Masehiyah. Saya tidak tahu gimana sejarahnya kalender Gregorian itu berubah menjadi kalender Masehiyah. Itu asli namanya Gregorian. Itu salah satu nama paus, Pak, yang menciptakan kalender itu. Karena itu mereka nggak mau, Pak. Kerajaan Mataram itu nggak mau. Yang dipakai ya Islam. Dan yang menarik, Bapak, karena begitu dominannya Asyura, Sultan Agung itu nggak menggunakan nama bulan Muharram, Pak. Tapi yang digunakan bulannya apa? Asyura. Jadi saking mulianya Asyura, Pak, sehingga Muharramnya itu tenggelam gitu loh. Jadi nek wis mlebu Muharram itu bulan Asyura. Nah, cuman wong Jawa itu ngomong lengkap ain itu rodok belebet, Pak. Sehingga akhirnya tersisalah bulan apa? Suro. Sesungguhnya itu Asyura. Tapi tersisa menjadi apa? Suro. Suro itu Asyura. Nah, karena Muharram ini kan mulia, Pak. Mulia itu karomah bahasa Arabnya. Muharram karim. Ramadan karim. Muharram karomah karim. Wong Jawa nek ngomong karomah rodok blebet juga. Akhirnya menjadi keramat, Pak. Muharram keramat. Karena Muharram sama kerajaan Mataram dulu diganti dengan Asyura yang kemudian dipek ujungnya tok Suro menjadi Suro yang mulia, Suro keramat. Karena yang namanya Sultan Agung itu sangat tidak setuju dengan budaya Barat yang dibawa oleh siapa? Londo saat itu, Pak. Londo setiap tahun baru Gregorian, Perti, Pak. Trompet. Itu sejak zaman dulu, Pak. Wah, sudah meriah-meriah. Nah, itu nggak disenengin sama Sultan Agung. Maka Sultan Agung menandingi dengan membuat tradisi tahun baru Islam. Tahun baru Islam itu 1 Muharram yang mulia. Karena Muharram bahasa mereka itu bukan Muharram tapi apa? Asyura. Sehingga mereka menyebut Suro. Sehingga malam 1 Suro keramat. Keramat itu karomah mulia untuk menandingin itu.
Nah, karena malam satu suro keramat, Pak. Wes, setelah mangkatnya Sultan Agung, raja-raja berikutnya kolaborasi ambil Londo. Lah Londo ya gak kepingin ono tandingan tradisi itu. Sehingga malam satu suro keramat itu dibelokkan. Lebih-lebih pada era tahun 70-an diperkuatlah framingnya. Bahwa malam satu suro itu framingnya mesti koyo-koyo ono setane, Pak. Ngono lho, Pak. Lu iya, makanya muncullah film Susana itu. Malam satu Malam satu suro keramat. Yang itu menunjukkan apa? Hantu ngono lho, Pak. Kayak ya kan filmnya kan begitu. Sehingga sampai sekarang generasi kita ngenal malam satu suro itu klinik gitu loh. Dan memang ada juga yang melakukan itu gitu loh. Nggak kita pungkirin gitu loh, Pak. Ada yang melakukan itu. Cuman kalau kita kembali ke makna yang sesungguhnya, malam satu suro itu malam tahun baru Islam. Yang seharusnya kita isi dengan hal-hal yang positif. Ya nek klinik-klinik ya kita hindarin. Ya karena ini framing, Pak. Kayak malam Jumat Kliwon kan itu kan. Malam Jumat Kliwon itu kan persepsi kita di era sekarang kan medeni, Pak. Dulu kita itu kalau kecil malam Jumat hati-hati kayak setan ngono, Pak. Dan itu ono filmnya malam Jumat Kliwon. Ya kayak gini loh, Pak. Pocong. Pocong itu apa pikiran Bapak? Kan setan. Padahal kita tidak boleh berpikiran seperti itu. Pocong itu apa, Pak? Ya, pocong itu jenazah. Dan itu syariat, kan begitu. Disunahkan kan, Pak. Kalau kita ini misalnya ulama atau orang yang kita deketin, yang kita cintai meninggal dunia, itu kan dibuka dulu itu pocongnya itu kan sebelum ditutup itu. Ngenteni untuk dilihat, ya kan begitu. Terus kemudian apa dicium? Sunnah itu ciumnya itu. Sa'ad bin Mu'adz ketika meninggal dunia itu dicium sama Rasulullah. Dan Rasulullah ketika wafat itu juga dicium sama-sama Abu Bakar As-Siddiq. Dicium apa kening ya, keningnya dicium dan itu menjadi sunnah gitu, mencium baru ditutup. Nah sekarang dibuat framing pocong itu setan. Apa anak kita itu ya horor, Pak. Wedi, Pak. Awet dia mati misal, Pak ya. Jadi jenazah kan dipocong, Pak. Anak kita itu ndelok iku wis kayak bayang-bayangan setan gitu loh. Ini nggak benar framing-framing kayak begitu itu. Harus kita lurusin. Kayak kuburan, Pak. Kuburan kan framing kita apa? Angker toh. Dari mana kuburan angker itu? Kuburan itu Rasulullah itu malah menyatakan tadkiratul maut untuk mengingatkan kita apa? Kematian. Ya. Kan ziarah kubur boleh toh, Pak. Awalnya dilarang, tapi kemudian sama Rasulullah diperintah fazuruha. Maka sekarang berziarah lah kalian. Dalam rangka untuk tadkiratul maut. Bapak tahu nggak? Aisyah itu, Sayyidah Aisyah itu tidur bersama kuburan bertahun-tahun loh, Pak. Aisyah itu tidur bersama kuburan tuh bertahun-tahun. Kenapa Aisyah berani tidur bersama kuburan bertahun-tahun? Karena framingnya kuburan tuh bukan angker. Tidur sama siapa Aisyah dengan kuburan, Pak? Rasulullah. Jadi kan Rasulullah itu kan wafat, Pak. Ini nih misalnya, ini rumahnya Kanjeng Nabi ya, rumahnya Aisyah loh. Kan minta dikuburkan di mana Rasulullah itu wafat. Itu sepakatan para sahabat. Di makam begitu. Nah Aisyah tidur di sampingnya. Kan kiblatnya sana. Ini jenazahnya Nabi, ya. Aisyah di sini. Itu tidur, Pak. Selama berapa tahun? Selama 2 tahun. Baru setelah itu ayahnya meninggal dunia. Dimakamkan di sampingnya Rasulullah. Tidur di sampingnya. Sampai 10 tahun kemudian. Sayyidina Umar meninggal. Ketika Sayyidina Umar meninggal dunia, Sayyidina Umar kan sebelum meninggal pas waktu nazak minta izin itu untuk dimakamkan di situ. Nangis Aisyah, Pak. Itu untuk aku saja. Untuk aku biar dekat sama ayahku dan suamiku. Tapi yang minta Umar.
Ini ada cerita sendiri Pak. Kenapa Aisyah mengabulkan diri? Karena Aisyah sama Sayyidina Umar itu ada bonding yang kuat gara-gara yang membela Aisyah pas waktu muncul fitnah perselingkuhan itu yang dimuncul oleh orang munafik yang terkenal dengan istilah hadisul ifki, itulah Sayyidina Umar yang bela. Nggak mungkin Aisyah melakukan itu ya Rasulullah. Itu sendiri. Nah, itu wong wedok tuh ngono Pak. Jadi dalam kondisi kepepet terus ono sembelo, Pak. Itu jasa yang luar biasa. Bahkan ketika Sayyidina Umar minta untuk dimakamkan di situ dikabulkan. Nah, baru setelah ada makamnya siapa? Umar bin Khattab, baru dikasih tabir, Pak. Karena itu non mahram kan, non mahram, maka dikasih tabir antar tempat tidurnya Aisyah sama 3 makam itu. Sak gurunge Pak, gak ono tabir. Makanya saya tanya sama emak-emak, sampai cinta sejati sama suami? Iya Pak Ustaz. Kalau suami meninggal, mau ketidur di kubur samping kuburan suami. Ya lapo Pak Ustaz. Tandang kawil Pak Ustaz. Nah berarti belum cinta sejati. Aisyah Pak cinta sejati. Tidur. Kenapa? Kenapa kita nggak berani? Karena pikiran kita kuburan itu apa? Angker, horor. Nabi itu tiap malam kalau ziarah kubur Pak, ke Baqi. Jika ada ulama ya sunnahnya neng ngono nang kuburan malam. Awet dhewe gak wani. Gara-gara apa? Gara-gara film, gara-gara TV, ono misalnya beranak dalam kubur itu kan ya. Itu kan film-film kayak begitu itu terus apa uji nyali di kuburan koyo-koyo ono setan itu loh Pak. Sehingga akhirnya ya anak-anak kita jarang ke kuburan kita itu kan. Ya itu gara-gara itu tadi framing itu. Nah, termasuk kembali kepada surah. Jadi Muharram itu banyak kebaikan di bulan Muharram. Dan alhamdulillah sekarang ini sudah banyak kesadaran. Banyak orang-orang yang melakukan akad nikah di bulan Muharram. Saya kemarin khutbah pernikahan ya pas Asyura kemarin. Asyura ini kan hari Kamis, Pak. Ada yang menyatakan hari Jumat. Hari Kamis, Pak. Wong poso-poso. Makanya yang acaranya sore menjelang maghrib. Keren nih Pak. Artinya udah framingnya sudah nggak mempan. Yang nantinya orang sudah menganggap bahwa Muharram itu adalah bulan kebaikan. Kenapa Muharram bulan kebaikan? Iya, Rasul sendiri menyatakan itu bulan kebaikan. Pahalanya di situ berlipat-lipat Pak. Tapi jangan salah, berbuat dosa pun dosanya apa? Berlipat-lipat. Makanya di At-Taubah 36 itu di ujungnya kan ada kata-kata apa? Fala tatlimu fihinna anfusakum. Jangan sekali-kali kalian berbuat zalim di bulan-bulan haram, termasuk di dalamnya bulan Muharram. Kenapa? Bukan berarti berbuat zalim di luar bulan Muharram boleh, bukan begitu. Tetap di luar bulan-bulan haram itu terlarang. Wabil khusus di bulan haram itu dosanya berlipat. Ini saudaraku akhwatuddin fillah, ingin saya share kepada Bapak bahwa sesungguhnya Muharram itu adalah bulan kebaikan. Adakan banyak acara kebaikan. Karena apa? Nilainya 2 kali lipat. Pokoknya di bulan-bulan haram. Makanya kenapa Nabi Muhammad sampai bersabda afdalu siyam ba'da Ramadan syahrullah al-Muharram. Sahih Muslim. Sebaik-baiknya puasa selain Ramadan adalah puasa di bulan Muharram. Sebaik-baiknya. Mungkin sakjane posone iku sak wulan. Ustaz poso ora. Milih pendapat Ibnu Qayyim tadi itu loh, Pak. Ibnu Qayyim apa? 3 dino, 9, 10, 11 nek gak kuat. 9, 10 nek gak kuat. 10, awalnya 10 ayo Pak. Nek sing sak wulan cukup Ramadan saja kan begitu. Artinya apa? Bahwa itu adalah kebaikan gitu. Sampai Nabi menyatakan itu kebaikan. Jangan sampai tinggalkan kita di bulan Muharram ini dengan gara-gara framing bahwa klinik ada petaka. Saya sering ngomong sama jamaah, coba sampai cekkan pengadilan agama. Pengadilan agama kan perceraian loh Pak. Di pengadilan agama itu. Wong cerai iku nikahi kabeh sing cerai-cerai itu di bulan
haram apa di luar bulan haram, Pak? Di luar, Pak. Sing cerai-cerai itu di luar bulan Muharram, Pak. Kau untuk sing di bulan Muharram. Kenapa? Enggak ada yang nikah di bulan Muharram. Artinya bulan Muharram itu bulan kebaikan. Wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan, silakan. Asyura. Asyura. Ya. Itu ala wazan fa'ula, Pak. Jadi dalam bahasa Arab itu ada wazannya banyak. Jadi kalau ada wazan fa'il menjadi asyir, menjadi asyirah. Jadi kalau asyir berarti yang ke asyir yang ke. Kalau mubalaghah itu kalau bahasa Indonesia superlatif. Karena kan tadi saya bilang bahwa hari ke-10 awalnya kan asyirah, Pak. Atau al-asyir, yaumul asyir. Yaumul asyir. Kalau asyarah itu masdar biasa. Jadi kalau asyir berarti yang ke. Yaumul asyir, hari yang ke-10. Karena hari yang ke-10 ini sangat amat dirindukan, sangat banyak kebaikan. Sehingga lil mubalaghah dalam bahasa Arab. Wazan mubalaghah itu superlatif, itu adalah fa'ula. Fa'ula asyura. Kalau yang ke-9 tasu'a, samuna. Kan begitu terusnya itu. Itu wazan seperti itu. Itu biasa dalam bahasa Arab. Begitu. Wallahu a'lam. Ada lagi pertanyaan? Silakan. Mudah-mudahan sehat semuanya, Pak. Oh ya, silakan. Ya, Pak. Ya. Iya, bolak-balik ngeliat ke langit. Menunggu wahyu, Pak. Menunggu wahyu. Qad naro taqalluba wajahuka fis sama. Sungguh bolak-balik wajahnya fis sama ke langit. Fis sama ke langit. Jadi nunggu wahyu. Apa nih? Biasanya Jibril itu datang, ini kok gak datang-datang 16 bulan. 16 bulan. Kok gak datang-datang. Akhirnya kemudian datang saat Nabi dalam kondisi sholat asar rokaat mau ketiga, Pak. Itu Nabi dikasih tahu, fawalli wajhaka satral masjidil haram. Balikan wajahmu ya Muhammad ke Masjidil Haram. Itu Nabi balik itu, Pak. Langsung ke selatan, benar. Langsung ke selatan. Awalnya kan ke utara. Langsung ke selatan. Tapi cara baliknya itu kan di rumahnya Bani Salimah, Pak. Itu saat Nabi lagi takziah kan ke Bani Salimah itu. Lagi takziah karena ada sahabatnya meninggal dunia. Nah, ketika mau pulang Nabi akhirnya sholat asar di situ. Banyak yang berjamaah, ada jamaah perempuan juga. Nah, Nabi ada di utara nih kan. Karena disuruh balik, Nabi itu bergerak ke sini, Pak. Baru ngadep ke selatan. Nah, sahabat yang laki-laki berpindah ke shaf perempuan berpindah ke shaf laki-laki menghadap ke selatan. Dan tempat itulah yang kemudian disebut dibangunlah sebuah masjid namanya Masjid Qiblatain itu. Terus pertanyaan tadi, apakah menunjukkan Allah itu ada di langit? Nah, itu khilaf, Pak, di kalangan ulama-ulama ahli akidah itu terjadi perbedaan yang sangat tajam. Ada yang menyatakan ya kalau ikut, jadi ada dua ulama, Asy'ariyah sama Asariyah. Asy'ariyah ini yang kemudian dipakai oleh ulama-ulama kebanyakan, diantaranya yang kalau di Indonesia seperti Nahdien itu pakai ulama Asy'ariyah. Ulama Asy'ariyah dari Abu Hasan al-Asy'ari. Ada kelompok yang kedua, Asariyah. Asariyah itu ya asar, sesuai dengan asar, hadis. Ya kalau fisama ya fisama, ngono lho, Pak. Istawa alal ars berarti ya di ars. Terus bagaimana kalau di ars? Ya enggak usah dibayangkan begitu. Kalau
Saya kalau ikut itu Imam Malik, di antara Imam Malik begitu. Jadi bertanya tentang Allah itu di mana, bertanya tentang tempat Allah itu sebuah pertanyaan bid'ah. Ulama-ulama Asariyah, Pak, Asariyah itu nggak pernah mau membahas. Jadi pokoknya misalnya yadullah, Allah bertangan. Ya sudah, yadullah, bahasanya yadullah gitu kan. Nah, soal kayak apa tangannya? Nah, kalau sudah kaifa fahuwa bid'ah. Kalau pertanyaan sudah menyangkut bagaimana, itu bid'ah. Allah di aras misalnya. Oke, Allah di aras. Ayatnya Allah di aras. Tapi bagaimana Allah di aras? Nah, itu pertanyaan bid'ah. Itu kalau kelompok yang kedua. Kelompok yang pertama tidak. Ya, itu semua ditakwil, Pak. Semua ditakwil. Kalau kita kembali ke pendapat Ibnu Taimiyah, dua kelompok ini kalau bisa disatukan. Nggak usah dipertentangkan. Nggak usah. Saya termasuk ingin mempersatukan, Pak. Artinya, meskipun saya ikut pendapat yang pertama, tetapi saya tidak akan pernah menafikan pendapat yang kedua. Karena semuanya punya dasar, Pak. Punya dasar. Kenapa Ustaz ikut pendapat pertama? Bapak coba lihat. Salah satu saja. Ada museum di Madinah itu, museum tentang Asmaul Husna. Nah, ketika kemudian nyampe pada kalimat Allah, itu museum itu memberikan sebuah audio visual yang indah banget. Jadi pertama dibuatlah ada manusia di samping pohon tertinggi di dunia, Pak. Di California kan pohon tertinggi itu. Manusia yang kecil apa enggak? Kecil. Jadi ketika Allahu Akbar itu loh, Pak. Ini ingin menggambarkan besarnya Allah. Tapi pohon itu berada di sebuah pulau. Pohonnya jadi kecil apa jadi besar? Kecil. Pulau itu ada di sebuah benua. Pulaunya jadi kecil atau besar? Kecil. Benua itu ada di bumi, Pak. Benuanya jadi kecil, Bang. Kecil. Terus begitu buminya dibanding dengan matahari. Kecil sekali, Pak. Matahari itu bagian daripada tata surya Bima Sakti. Kecil banget. Bima Sakti itu, Pak. Terus tambah berkembang. Bagian daripada klaster galaksi. Bima Saktinya kecil. Saya ingin tanya, manusia kelihatan nggak? Nggak kelihatan. Allah lebih besar dari itu nggak? Lebih besar. Kalau ditanya Allah ada di mana? Wajar nggak, Pak? Kayak misalnya semut ada dalam genggaman kita. Semut ditanya misalnya, manusia ada di mana yang menggenggam kamu? Semut bilang, kayaknya ada di kiri, ya ada di kanan, ada gitu kan. Saking besarnya kekuasaan Allah luar biasa. Ini kan pendapat saja, tetapi nggak usah dipertentangkan, Pak. Ya kalau kembali kepada asar tadi, Allah fisama di langit. Kayak apa? Nggak usah dibayangin. Gitu kan. Itu bid'ah kata Imam Malik. Wallahu a'lam. Ini karena jenengan bertanya, kalau nggak pernah saya bahas, Pak. Dimanapun nggak pernah saya bahas itu. Karena kalau ada pertanyaan baru saya bahas. Itu pun tidak terlalu dalam, Pak. Biarlah ngikut yang mana terserah. Yang penting tidak saling menyalahkan begitu. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bermanfaat, Pak. Kita akhiri dengan istighfar. Astaghfirullahaladzim. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita baca al-asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri. Innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Wa sallallahu ala nabi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.